Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qurratina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Kota Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Di pagi ini Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam keadaan iman dan Islam. Dan inilah yang menjadikan kita semua bermakna dalam hidup ini, karena tidak ada lagi yang kita dapat kecuali disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam mengerti keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan akan menikmati telaga haudnya beliau dan diserahkan langsung dari tangan mulia Nabi kita Rasulullah SAW. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini masih melanjutkan tema tentang keluarga bersama Bapak Haikal, dan beberapa poin yang sudah dibahas dalam kajian kemarin sudah saya share juga di chat ya, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh beliau, dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian tentang bagaimana kita memulai sebuah keluarga, dimulai dengan pernikahan yang tentu pernikahan yang barokah. Kalau kita menghadiri sebuah pernikahan, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama bainakum fi khair. Dan inilah sesungguhnya eh, keberkahan yang kita harapkan ketika doa disampaikan kepada sepasang pengantin, yaitu adalah keberkahan yang tentu dimulai ketika niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikah adalah sebuah ibadah, nikah adalah penyempurna dari agama kita. Dan insya Allah ada beberapa poin penting juga yang akan disampaikan oleh Bapak Haikal, seperti 17 poin yang ditulis yang sudah kami share juga, 17 penting untuk meraih sebuah keberkahan dalam keluarga, tentu memulai dengan sebuah pernikahan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Babe sudah hadir bersama kami, bersama kita semua ya. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi beliau, Allah selalu sehatkan beliau, dan tentu istiqamah dalam perjuangan dakwah beliau. Dan sebelum masuk ke kajian, saya perlu mengingatkan diri saya sendiri, berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga tentu jamaah semuanya yang hadir, dan tentu juga yang insya Allah akan hadir dalam majlis ini, dalam kajian di pagi ini bersama Bapak Haikal Hasan, yaitu sebuah nasihat untuk mari kita manfaatkan pagi hari dengan bersedekah. Dan inilah sedekah yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi yang kita harapkan kecuali rasa cinta, kecuali kecintaan dari Allah Rabbul Alamin. Kecintaan dari Allah lah yang membuat kita insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Karena kecintaan Allah lah rahmat rahimnya pada kita semua, maka Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahabatku yang bukan Allah, pagi ini tentu keberkahan yang selalu kita harapkan, keberkahan untuk selalu memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam surat Ar-Rum yang sering kita dengar, menjadi sebuah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah membuat pasangan kita menjadi sakinah atau penyejuk hati. Kemudian jadikan Allah di antara hubungan suami istri ini adalah mawaddah warahmah.
mawaddah warahmah inilah yang sudah dibahas dalam kajian kemarin bersama Bapak Haikal, dan apalagi yang harus kita lakukan sebagai pondasi untuk meraih keberkahan keluarga. Mari kita simak kembali apa yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haikal Hasan. Tafadhal mashkur Bapak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wahdah. Wa nasara abdah wa ala jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah ya Karim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tahasamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Siapa yang beriman kepada Allah nggak bakal ketakutan. Itu sering saya sampaikan di forum-forum awalan. Wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tahasamna billah. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarin langsung aja ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan selawat untuk junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Kemarin kita udah ngebahas. Sering kita ngomong berkah. Berkahnya ngawinan apaan gitu. Berkahnya maulid apaan. Berkahnya hormat taat sama orang tua apaan. Berkahnya berkunjung silaturahim apaan. Berkahnya gitu ya. Nah, kali ini kita ngomong berkahnya pernikahan. Jadi sebelumnya saya mau ngomong begini. Ada ilmunya dulu, pasti keberkahan itu datang. Karena tanpa ilmu nggak datang keberkahan. Nah, itu poinnya. Ilmunya itu dulu, dalilnya itu dulu. Ya. Ilmulah yang mendatangkan keberkahan. Tanpa ilmu nggak ada. Ya. Siapa yang mau bahagia dunia pakai ilmu, kata Nabi. Siapa yang mau bahagia akhirat dengan ilmu, kata Nabi. Siapa yang mau bahagia dunia akhirat dengan ilmu, kata Nabi. Ya. Kita ini dipandang karena keilmuan kita cukup. Beneran serius. Karena memang janji Allah kalau kita berilmu, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmu. Maka itu saya mau cerita tentang pernikahan dari sisi keilmuan dulu. Maaf, beribu-ribu maaf. Saya mau bertanya benar apa tidak. Banyak nggak di forum kita ini yang baru mengerti kemarin tentang makna daripada sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau mau jujur sih sebenarnya banyak. Ya. Karena jawabannya selalu begitu. Kalau di forum-forum yang offline dia jawab apa itu artinya. Belum paham gitu ya. Kemarin kita udah bahas dan kita nggak perlu ngebahas ulang. Ya, artinya tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan saya jelasin akar katanya. Bahwa di sakinah itu adalah output yang disebut duluan. Itu berarti ketentraman. Ketika ada apa? Ketika ada mawadah dulu. Dan rahmah. Dan mawadah itu kan kemana udah saya bahas juga ya. Bisa diulang deh ya. Ntar panjangan. Jadi intinya adalah banyak yang baru tahu tentang sakinah, mawadah, warahmah. Padahal kata-kata itu diucapin terus. Sekarang kan baru memahami gitu kan ya. Bagaimana mau sakinah? Wong ente kagak mawadah. Gitu. Bagaimana mau sakinah? Wah, ente nggak ada kayak rohmahnya di situ. Gitu. Maka itu perlu dibimbing. Bukan saya pembimbingnya. Bapak Ibu sekalian pembimbing diri dan keluarga masing-masing. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membimbing. Caranya gimana? Mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita. Caranya gimana? Ya melalui malaikatnya dong. Ya gitu.
Lalu apa itu maksudnya? Ya baca surat Ar-Rahman dong. Nah itu salah satu contohnya. Kenapa? Karena kan kalau kita ngaji, malaikat menghampiri. Dan ngajinya suratnya Ar-Rahman pagi-pagi. Udah deh, bagaimana dalilnya, apa sebabnya, kenapa, bagaimana, merem aja dulu deh. Sami'na wa ata'na aja dulu. Ntar pelan-pelan dapat ilmunya. Ya. Kenapa mesti pagi-pagi? Iya, awal pagi itu. Makanya kalau ngaji sering gitu ya, itu udah separuh hafal, gampang, bacanya cepet, selesai gitu ya. Tahu-tahu, tabarakas rabbikal dzul jalali wal ikram. Sekali-sekali baca artinya, biar ketika ngaji tahu. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kita udah poin keberapa, Mbak Khalis? Wahai Bapak Ibu, biar nyambung, udah poin keberapa? Udah poin ke-6, Beh. Kita Ke-8. masuk. Alhamdulillah. Jadi kemarin nikah itu poin 1 sunnah Nabi. Ya, nikahnya sunnahnya Nabi. Jadi emang mesti kawin kan gitu ya. Ya. Itu kan memang sunnahnya Nabi. Yang kedua, nikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling unik, ibadah terlama. Ya, mulai dari saya terima nikahnya itu ibadah. Terus ibadah, terus ibadah. Kalau sembahyang kan begitu assalamualaikum selesai. Itu yang saya maksud ibadah terlama, lama banget. Ya, itulah pernikahan. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, mati dong ya. Jangan sampai ada pisah. Ya, kalau pisah, nah selesai itu. Ya, selesainya dalam yang kematian gitu ya. Kalau ente lebih dulu silahkan, anda belakangan. Gitu. Kalau umpamanya anda belakangan boleh, ya udah ente duluan. Udin MZ almarhum, patokan daripada dai, enak bahasanya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, setelah kita paham nikah itu ibadah, kemudian kita masuk ke dalam nikah itu kodrat, ya kan? Ya emang begitu, emang bagaimana? Oh, Allah ciptain seperti itu, ya. Makanya kalau ternyata ada yang salah, nggak mau kawin gitu ya, ya berarti menyalahi kodrat. Ya, laki sama laki ya menyalahi kodrat, ya. Dan itu murni penyakit karena Allah Subhanahu wa taala bikin kita ada deh yang di mana yang di poin ta'arafu itu ntar kita bahas poin keberapa itu ke-12 atau ke-13 atau ta'arafu itu. Ada ya? Ada ya poin li ta'arafu ya? 15 deh. 15 ya. Jadi sedikit nyinggung itu soal kodrat dulu kita singgung. Kok anak saya kok nggak punya atau nggak ada rasa ketertarikan sama lawan jenis, nah itu perlu dikhawatirin. Kenapa ya? Jangan-jangan kodratnya nih, gitu kan? Sebab apa? Sebab Allah ciptakan itu pasti dengan rasa suka. Pasti. Zuyirina linnas hubbus syahwat. Itu memang udah Allah yang tulis kok. Memang Allah yang tulis. Memang Allah yang tetapin kodratnya. Dan waja'alnakum inna khalaqtakum min dzakari wa unsa. Jelas banget kan? Disebutnya sama Allah sampai zakar loh. Bukannya rijal loh. Kalau dia kan laki-laki. Kalau zakar tuh udah sampai kromosom loh. Ya udah sampai maaf ya udah sampai alat kelamin loh. Wa unsa juga ya. Kenapa Allah katakan demikian? Karena memang mau mempertegas gitu loh. Kalau laki sama laki itu betul-betul bukannya Allah yang salah, tapi pasti ada penyalahan dari kodrat, dari perlakuan, dari sikap, dari orang tua, dari gen, pasti. Ya, nggak mungkin Allah, nggak mungkin dari bawaan orok gitu nggak mungkin, nggak mungkin. Maaf ya, bukan gen, nggak mungkin bawaan orok. Kenapa? Karena pasti bertentangan dengan dalil. Dalilnya waja'al inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Nggak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, nggak ada perempuan ke laki-lakian. Dan dalam Islam, hukumannya sadis. Bukan sadis kejam, tapi untuk menunjukkan ya tentang bahwa laki-laki yang ke perempuan-perempuanan itu dibunuhnya harus dilempar. Bayangin aja dilempar tadi. Dilempar, bayangin dijorokin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Nabi pesankan itu ya. Siapa yang menemukan umat Nabi Lut di akhir zaman, kata Nabi, faqtuluh, maka bunuhlah. Memang hukuman mati.
Ya di Saudi itu hukuman mati. Kalau orang ketahuan kedapatan laki dengan lelaki, hukuman mati. Jadi kodrat. Lalu kemudian kita bicara soal sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Dan hari ini kita bicara soal nyambung Penyempurna hidup sudah. sempurna ya. Saya handphone nggak pakai handphone nih, jadi pakai iPhone ini, jadi kita ngebaca. Nanti tolong dibantu Mas Khalis sampai selesai poin kita ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang sangat populer dan kita tahu bahwa nikah itu ya menyelamatkan kita, penyempurna kita. Nikah itu adalah menyempurnakan hidup. Iya, orang nggak akan bisa mengelola kecuali dengan mengelola apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Kecil-kecil pengelolaan itu adalah pengelolaan diri dan rumah tangga. Orang yang gimana ya? Saya mau ngomong nggak enak. Tunggu saya disclaimer dulu ya. Karena ada yang belum menikah di sini. Bukan berarti hidup Anda nggak sempurna. Jadi saya mau ngomong begini dulu awalnya. Nikah adalah kodrat yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Dan ketika kita cukup ilmunya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Begitu endingnya. Keberkahan itu adalah jalan bahwa kita itu memahami tentang sakinah, mawaddah, warahmah, yang hari ini kita bicara pas poin penyempurna hidup. Ya, sempurnanya hidup itu, bahkan sempurnanya beragama itu karena pernikahan, karena menikah. Ya, bayangkan saja kalau umpamanya enggak gitu ya, pulang ngapain? Nonton gitu ya. Siapa yang diajak ngomong? Ya, siapa yang diajak tegur, siapa yang care, siapa yang nanyain dari mana, siapa yang nanyain, siapa yang bikinin kita sendiri gitu ya. Ini nggak sempurna kan, itu aja sebenarnya disebut. Sebenarnya nggak mau neko-neko, saya nggak mau. Jadi gini, yang belum menikah di forum ini, kesempatan untuk Anda berkata yes gitu loh. Jangan lagi katakan jodoh saya jauh. Jangan, kita beneran jauh. Jangan katakan belum ada jodohnya. Nggak mungkin. Allah udah pasti ciptaan berpasang-pasangan. Ya, saya ulangi. Nggak mungkin. Karena Allah udah pasti menciptakan berpasang-pasangan. Laku sekarang belum ketemu. Ya, belum usaha. Kalau usaha, insya Allah ketemu. Contohnya usaha, bilang sama kita. Kita banyak stok nih. Kita banyak stok nih ya. Saya masih punya tuh database-nya ya. Yang benar-benar tapi yang serius ya. Jadi dengan menikah, insya Allah kehidupannya akan sempurna. Dan memang nikah itu memang penyempurna hidup. Kenapa? Karena lihat deh, para nabi menikah, Rasulullah SAW juga. Nanti kita bahas kenapa berbilang, ya. Kenapa berbilang kita bahas di poin yang lain. Ya, karena itu bukan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan keinginan Nabi dari awal, bukan memang karakter dan bukan dari awal pengen begitu, bukan. Saya bisa buktikan dengan sangat detail pada kesempatan lain. Hikmahnya berbilang istri Rasulullah, begitu ya. Hikmahnya berbilang istri Rasulullah. Nah, menjadi penyempurna hidup karena memang akhirnya hidup kita menjadi klop, menjadi sempurna gitu ya. Kita dandan buat dia, kita bawa oleh-oleh buat dia, kita bahagiakan buat dia, kita berlelah-lelah buat dia, kita saya ngebayangin seorang yang naik ojek ya, seorang yang naik ojek saya ngebayangin dia berkeringat buat istri dan anak katanya gitu. Dia mencari buat istri dan anak sampai dia ketiduran di motor buat istri dan anak. Nah, itu dia yang saya maksud. Kalau umpamanya nggak ada, apa yang akan dilakukan? Dia akan bengong. Nggak ada kerja keras, nggak ada produktivitas, nggak ada. Yang ada cuman egoisme begitu. Nah, sebentar saya ambil. Bapak belum dikasih mam nih. Minum udah ya, Bapak. Tunggu. Oh, ini udah klop nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Maaf, baru hidup nih. Tadi Mas Khalis. Baik, berikutnya Mas Khalis. Berikutnya tentang penyelamat dari api neraka, Be. Ya, jadi gini maksudnya. Kalau kita, maaf ya, saya ada janji, saya hidupin handphone, maafin ya, jadi bukan mencuekin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Saya ngomongnya nggak enak juga nih ya. Ketika kita melawan kodrat daripada Allah Subhanahu wa taala itu, yang jadikan penyelewengan. Begitu. Dan yang namanya itu harus dituntaskan, harus disampaikan, harus diselesaikan, harus dilampiaskan, harus ditunaikan. Kenapa penyelamat dari api neraka? Berapa banyak ya urusan neraka jahanam itu kan dari dua, yang ada di antara dua bibir dan antara dua paha. Itu kan kata Rasulullah itu penyebabnya orang masuk neraka. Ya, hampir semua penyebab neraka itu. Dan itu yang paling kata Rasulullah. Jalan keluarnya apa? Nikah. Gitu maksudnya. Ya, karena kalau enggak, misalnya nih, kita sekali tergoda, terwujud lah. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Enggak akan lepas, saudara. Kecuali dengan satu kesungguhan yang amat sangat. Kecuali dengan kesungguhan yang amat sangat. Sekali Anda berbuat, maka Anda akan berbuat lagi. Sekali Anda berbuat, Anda akan berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Bahkan lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Karena sifatnya nafsu itu adalah selalu mencari yang baru. Namanya kan nafsu. Dia akan mencari yang baru. Dia akan lebih jauh lagi. Enggak kok, kita nggak ngapa-ngapain, cuman pegangan tangan. Astagfirullahaladzim. Yang diharamkan Allah itu wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan perzinahan. Perzinahan itu udah nggak usah diceritain, nggak usah disebut, mutlak keharamannya kan udah jelas. Jadi dekat aja nggak boleh gitu. Pasti karena pertemuan berikutnya nggak akan cukup cuma pegangan tangan, karena udah nggak asir lagi, udah nggak nyetrum lagi. Emang begitu namanya nafsu. Itulah sebabnya disebut penyelamat api neraka. Pertemuan berikutnya nggak bakal cuma pegangan tangan, karena nggak berasa lagi pegangan tangan, udah biasa, padahal haram gitu. Maka pasti rangkulan. Pertama kali ngerangkul itu ya ser gitu loh. Tapi begitu 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak lagi, maka nafsu itu pasti akan mencari sesuatu yang lebih baru lagi. Maka mulai mencium. Dan seterusnya dia nggak usah diceritain. Artinya penyelamat api neraka itu adalah saya terima nikahnya dan kawinnya. Udah selesai, kelar tuh barang gitu katanya. Kelar tuh barang. Sekali Anda ucapkan itu kepada pasangan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Udah beres. Tahina. Banyak minyaknya apa lagi, bersihin dulu. Tuh ambil di petel-petel minyaknya. Tahina. Tahu tahina Bapak Ibu sekalian? Tahina sarapan. Nah, tahina. Tahu tahina? Makanan orang Timur Tengah ya. Tahina. Enggak, dari teman papa yang orang Palestina itu. Ya. Baik. Jadi insya Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Nah, kamu sampai nggak? Apa? Nggak ada kejauhan. Nggak kejauhan itu. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Namun bukan berarti ya Anda bisa bagaimana dengan pasangan. Karena bisa jadi. Ya, bisa jadi justru dengan pernikahan itulah yang akan membawa, maaf ya, jangan salah tangkap, bukan karena pernikahannya, tapi karena orangnya yang nggak bisa menyikapi pernikahan yang telah Allah jodohkan itu. Ya, jadi nggak bisa menyikapi, dia ada kesalahan, sehingga justru dengannya menyeretnya ke dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Contohnya gimana? Wanita, dia tadinya sih baik-baik aja, tapi kemudian dia menikah.
Sayangnya dia mendapatkan suami yang nggak bisa mengarahkan dia. Dan dia sebenarnya cukup ilmu, tapi kemudian dia kurang ajar, dia sepelekan, suaminya nggak kerja, diremehkan, dia kerja, dia menjadi dominan. Ini kan memang si istrinya yang celaka. Dia nggak taat sama suaminya, dia lawan suaminya, kadang mentang-mentang dia yang kerja, jangan dia minta cerai lagi, jangankan masuk surga, baunya aja nggak diizinkan oleh Allah mencium untuk wanita yang kayak begini, gitu. Padahal dia mendapat tugas mulia dari Allah untuk memperbaiki suaminya. Begitu juga sang suami, ya. Sang suami akhirnya terlalaikan, dia salah kaprah menilai si istri bukan mendidik tapi memuaskan dia dengan harta yang boleh korup. Ya, si istri polos-polos saja nggak tahu, kecuali kalau si istri tahu. Dimanjakan dengan harta, hartanya korup. Dimanjakan dengan perhiasan, boleh nyolong, boleh maling, boleh korupsi, boleh ngerampok. Ya justru akan menyeretnya ke dalam api neraka jahanam, naudzubillah. Jadi ya kembali, memang secara umum penyelamat, tetapi ketika kita lalai dari urusan seperti ini, kita kabulkan permintaannya padahal haram, kita bahagiakan dia dengan sangat memaksa diri akhir dari korupsi, nah ini bukan penyelamat, justru akan menyeret ke dalam api neraka. Tapi jangan lupa, ini pun sudah diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anakmu, istrimu, dalam tanda kutip pasanganmu atau suami bagi istri, itu fitnah di hari kiamat. Dan hari kiamat, di mana hari seorang anak lari dari ibunya. Hari kiamat, seorang ibu lari dari anaknya. Seorang anak lari dari bapaknya, seorang bapak lari dari anaknya, seorang suami lari dari istri, seorang istri lari dari suami. Why? Kenapa? Karena masing-masing akan saling menuntut. Dan karena pergaulan kita paling sering dengan keluarga, maka dia tuntut kita. Maka hari itu nggak mau mendapatkan ancaman, mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dia, maka dia lari gitu. Al-yauma la yanfa'ul mal wal banun. Hari di mana nggak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus, iman, takwa, lembut, hati yang menyelamatkan, hati yang ya, hati yang sejuk, hati yang salim, hati yang penuh dengan Rahman dan Rahim. Itulah yang bisa menyelamatkan. Jadi nikah penyelamat api neraka, iya, bagi orang-orang. Umumnya, karena saling mengingatkan. Itu sebabnya kemarin 5 yang nggak kudu harus mutlak apa nih? Oh iya, mau pakai tahinah tadinya, ntar kalau jangan pakai tahinah. Ya, malam tidur di sini nih. Yoyan, SLT. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semakin terbuka, semakin melebar pengertian bahwa itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, ayo lanjutnya lagi apa, Mas Khalis? Nikah sebagai pintu rezeki itu. Nah, ini asik nih, ya. Ini asik nih, buktikan. Ya. Tapi sebelum dibuktikan, disclaimer-nya dulu, orang-orang suka ngomong begini. Nikah itu kan membuka pintu rezeki. Siapa yang rezekinya susah, nikahlah, maka Allah akan mudahkan. Gitu kan hadisnya. Udah titik, jangan pakai dikembangkan. Banyak orang kembangkan begini. Satu aja dikasih rezeki banyak, apalagi dua. Ah, itu lain lagi urusannya. Tuh mak-mak pasti nggak ke situ kali taat gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Nikah betul-betul pembuka pintu rezeki, betul-betul pembuka rezeki. Karena apa? Karena Allah akan bukakan dari jalan-jalan rezekinya anak, rezekinya bini, rezekinya yang lain. Kalau itu sampai masuk ke dalam pengertian utama kita, maka bukan cuma pernikahan yang menjadi pembuka pintu rezeki,
Memelihara anak yatim juga pembuka pintu rezeki. Membantu orang juga pembuka pintu rezeki. Artinya yang diamanahkan Allah ditunaikan gitu. Jadi Allah percaya. Ya, yang diamanahkan Allah kita bahagiakan, kita pelihara, kita wujudkan. Berarti Allah makin percaya. Gitu maksudnya. Nikah menjadi pembuka pintu rezeki. Iya, siapa yang sempit rezekinya, nikahlah, kata Rasulullah. Allah akan bukakan pintu rezekinya. Kali dari rezeki ini, kali dari rezeki anak. Satu hari di zaman Rasulullah ada orang yang merasa hidupnya susah gitu kan. Ya disuruh nikahlah. Siapa yang mau sama saya, katanya. Tapi ini urusan jihad ya. Hubungannya dengan jihad, bahwa jihad itu lebih utama. Siapa yang mau sama saya, gitu ya. Saya lupa namanya itu ya. Siapa namanya itu yang orang hitam di zaman Rasulullah yang belum menikah. Nabi lihat di hidupnya nggak sempurna. Lubaib. Siapa? Lubaib. Ya, Lubaid. Itu suruh kawin sama Nabi, siapa mau sama gue nih ya. Siapa mau sama kita ya Rasul. Ya, kamu laku di mata Allah gitu kan. Nah, sampai sahabat patungan untuk dia ya, dan pestanya juga sederhana. Wah, rame deh. Lihat hadisnya panjang gitu ya. Banget ya. Walaupun bapaknya sedikit terlupa ketika menolak gitu ya. Saya disuruh lamar, itu anak kepala desa tuh ya. Disuruh ngelamar anak bapak. Siapa lu? Kata bapaknya. Jadi yang suruh saya Rasulullah, nggak kedengeran kali. Anaknya ngingetin, ya oh ya, wahai ayah, dia disuruh Rasulullah tuh gitu. Ya kemudian ya mungkin nggak signifikan contohnya, tapi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan para sahabatnya, menyuruh menikah, menikahlah, menikahlah, menikahlah. Ya. Dan apa namanya pernikahan dengan Fatimah Zahra Ali kita bahas tuh cukup satu episode tuh ya. Indahnya pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dan indahnya pernikahan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra. Kita bahasnya cuma sampai di situ. Jangan sampai bahas ke nasab-nasab. Ya Allah ya Rabbi. Udah kadung keucap nasab tentang Sayyidina Ali dan Fatimah. Sayyidatul Fatimah. Hari ini kita dikagetkan oleh perilaku-perilaku orang yang baru kemarin gitu kan. Tentang membatalkan nasab. Ya. Membegal nasab. Dibegal gara-gara perlakuan 1-2 orang. Lihatlah dengan helikopter view ya, yang jauh gitu ya. Kalau ada tikus satu di dapur, di gudang, jangan gudangnya diratain dong. Nah itulah urusan nasab kayak gitu ya. Kalau ada satu tikus yang ada di gudang, ada 2, ada 3 tikusnya, jangan gudang yang diratain dan dibom dong. Tikusnya aja. Nah kayak gitulah ya. Ada oknum yang mengklaim dirinya dan mengaku-ngaku, lalu kemudian digunakan itu untuk kekayaan, untuk privilege pribadi. Nah itu kan itunya aja yang nggak benar. Jangan yang lainnya dianggap sesat. Jangan. Biar gimana kita diajarin sama orang tua kita dari zaman dulu untuk menghormati para habaib. Dan memang nyambung, yakin aja ya. Dan memang nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak mungkin lah. Itu udah turun-temurun ratusan ribuan tahun itu ya. Masa semuanya salah? Masa cuma satu yang dia baru kemarin dia yang benar gitu kan? Padahal ya, yang mulia guru-guru kita itu mengatakan tidak demikian. Siapa misalnya Mbah Mun mengatakan para baik itu zuriyah Rasul. Siapa lagi yang mengatakan? Kiai Hasyim Asy'ari juga mengatakan. Kiai Ahmad Dahlan juga mengatakan. Para tokoh kita juga menyatakan. Cuman ada yang dengan dinisbatkan dengan diakui secara sah dan meyakinkan, banyak yang akhirnya petang-peteng yang mengatakan dia lebih mulia daripada yang lain. Tidak. Ya, itu bertentangan dengan ayat hadis. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Baik, sedikit nyinggung itu. Jadi betul-betul akan menyelamatkan
penyelamat betul-betul ya. Lihat dong Sayyidina Ali, lihat dong Fatimah Zahra. Ya, lihat dong yang mulia Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah yang tidak pernah minta kecuali di akhir hayatnya permintaan pertama Khadijah dengan Rasulullah dan terakhir pula. Apa itu? Sorbannya Nabi diminta oleh Khadijah untuk kain kafan baginya. Coba bayangkan, itu permintaan pertama Khadijah. Jadi nggak pernah minta apa-apa dan terakhir mintanya kayak begitu. Ya Allah ya Rabb. Berikutnya Mas Khalis. Eh, seni pengelola hati itu apa ya? Iya. Ada seni Jadi, pengelola dengan penenteram hati yang ke-11-nya ya. jadi gini, saya sering diminta khotbah nikah. Salah satu yang saya selipin itu adalah nikah itu seni gitu. Nikah itu seni. Kenapa nikah itu seni? Ya seni mesti ada touch-nya di situ gitu loh. Nggak saklek-saklekan. Yang saklek itu dalam menetapkan hukum. Kalau nikah saklek lo repot loh. Ya, repot gimana? Ya Allah ya Rabbi. Ya seni, gimana seni bilangnya? Ya mengelola diri. Ya, kalau umpamanya main saklek-saklekan, berantem iya beneran serius. Ya, kalau izin apa tuh tanya apa itu barusan? Saya belum nggak sempat kebaca itu. Dari ada komentar tentang masalah pernikahan itu bah yang konsep kufu ya. Mungkin kufu dalam artian keagamanya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik gitu. Itu Oh dari ya, Mimin. Dan ini juga ada ada sedikit luruskan dulu tentang orang yang mengatakan anak saya harus kawin dengan orang Sunda karena dia orang Sunda gitu. Anak saya mesti kawin sama orang Jawa karena dia orang Jawa. Anak saya mesti kawin sama enggak begitu, enggak begitu. Ya, tapi kan kita ini enggak itu khawatir yang berlebihan. Biar kalau satu suku kan udah bisa saling menyesuaikan. Enggak, banyak yang satu suku berantakan gitu ya. Tapi kan ntar enggak. Yang mulia Zaid bin Harisah dengan Zainab itu kan Zainab sama Zaid dijodohkan sama Nabi. Walaupun akhirnya bercerai, ya karena perintah Allah tentunya, ya Nabi disuruh menikahi Zainab setelah Zaid menceraikan tentunya. Zaid itu kan bekas budak, sedangkan Zainab itu kan bangsawan, gitu, ya. Dan nggak ada tuh yang orang Arab harus kawin sama orang Arab, nggak. Orang Batak mau kawin sama orang Batak, nggak. Itu semua kekhawatiran hanya untuk supaya bisa menyesuaikan sukunya gitu. Orang Betawi bilang duren ketemu duren, no. Jangan duren ketemu rambutan. Maksudnya apa ya? Duren ketemu duren. Maksudnya kalau orang kaya kawin sama orang kaya, kalau orang biasa kawin sama orang biasa. Enggak juga, enggak juga itu adat, ya. Artinya kan jadi yang satu nggak morot. Kalau iman takwa nggak bakal morot. Yang satu nggak bakal sombong. Kalau iman dan takwa nggak bakal sombong. Jadi sekufu adalah bagian daripada adat istiadat kita. Kalau kawin, lihat bobot, bibit, apanya? Bibit, bobot, bebet, bubut, bubut apa? Enggak ya. Itu juga bagian daripada adat, tetapi bisa kita masukkan ke dalam hadis bahwa kita mencari bibitnya, anak siapa nih, keturunannya juga bagian daripada yang kita pantau. Tapi jangan lupa, agama nomor satu, berakhlak. Dan ad-din, agama itu bukan sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam. Agama itu adalah berakhlakul karim. Yang tertinggi dari agama itu adalah akhlakul karimah. Ya, yang tertinggi. Sholat ya itu sholat, zakat, puasa, haji ya rukun Islam. Ya, jam jam mandi ntar aja boleh, sekarang boleh jam 7 kita jalan, setengah 8 ya. Ya. Mau ngapain? Mandi. Sip-sip. Baik.
Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ya maaf, mau jalan sama Aisyah. Aisyah kuliah S2 sekarang gitu ya di London Public Relations School ya, LPRS ya. Oh, LSPR, sorry. London School of Public Relations. Nah, terbalik. Ya, dia kuliah S2, dia jadi PR gitu ya. Saya pagi ini mau ngantar sekalian, ada acara ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi sebegitu ya, saya jawab udah langsung ya soal skufu ya. Jadi tetap ya yang bikin hancur berantakan itu kalau nggak ada iman dan takwa. Yang bikin tentram damai itu dengan iman dan takwa. Dan semuanya dikemas dengan keilmuan yang baik. Dan hari ini itu kita sedang lakukan. Ya, bagi yang udah lama, pasangan lama, justru hari ini kita revisi lagi pengertiannya. Ya, kemudian apalagi Mas Koles berikutnya? Konsep ini Ustaz, di dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nur yang bahwa perempuan yang jelek akan dijodohkan dengan perempuan yang jelek. Sebaliknya orang yang perempuan yang baik akan mendapatkan jodoh laki-laki yang baik. Dalam kasus kesehari-hari kan tidak juga seperti itu, Be, ya. Apakah itu gimana memahami ayat ini, Be? Nah, gini, saya membaca tulisan satu tafsir yang indah banget gitu ya tentang ayat ini. Bukan kalau orangnya jelek dia pasti. Jadi gini, itu menunjukkan bahwa yang terjadi biasanya, umumnya, ya Kaidah itu umum itu ya. ya justru memicu kalau kita merasa diri jelek, lu cari orang bagus dong supaya lu ke bawah bagus. Kalau lu orangnya malas beribadah, lu cari orang yang rajin dong biar lu bisa ke bawah rajin. Kalau lu kurang dari sisi akhlak, lu cari pasangan yang berakhlak dong. Karena kan saling melengkapi. Jadi memicu supaya kita memilih yang baik. Bukan berarti gue orang jelek nih. Gue akan berdoa dengan orang jelek nih. Bukan. Bukan itu ketetapan. Bukan, wahai orang yang jelek, kawinlah dengan orang yang jelek. Wahai orang yang buruk, kawinlah dengan orang yang buruk. Enggak begitu ayatnya kan. Laki-laki yang baik, dia akan berjodoh dengan perempuan yang baik. Dan laki-laki yang buruk, dia akan berjodoh dengan perempuan yang buruk. Biasanya terjadi seperti itu. Ada doa khusus nanti Bu Reni. Biasanya terjadi seperti itu. Gini aja deh. Tapi kenyataannya, ini saya contohin ya. Omongan orang laki-laki bandel. Bukan berarti kita bandel nih, jangan dijudge seperti itu. Kita kan bergaul banyak. Di kampus saya dulu, di Universitas Budi Luhur di Ciledug, saya punya temen keren banget, benar-benar keren banget ya. Dan dia kos, dan dia selalu bawa perempuan di tempat kosnya. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang seminggu, ada yang 2 hari bahkan. Orangnya emang keren. Sampai sekarang saya masih ingat gitu ya. Dan dia di kampus kerjaannya cerita tentang hubungan badan antara dia dengan pacarnya gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang calon istri yang mana sih? Begitu. Biasa kan kita kan sambil dakwah dari dulu. Jawabannya apaan? Tidak satu pun dijadikan istri. Kenapa? Karena semuanya bisa, maaf, bisa dipakai lah begitu ya. Bahasanya begitu ya. Nggak bakal kata dia gitu. Ini laki-laki kurang ajar, bejat. Yang mana yang jadiin istri sebenarnya? Udah dong. Nggak bakal begitu. Dia nggak mau dengan satupun orang yang bisa diajak ke kos. Ini contoh nyata ngomongan orang laki-laki. Ya biar pada tahu gitu ya. Dia nggak akan mau. Laki-laki pemabuk, penjudi, dan dia banyak pakai WTS, nauzubillah. Ketika menikah ada WTS-nya, ya nggak akan. Udah dipegang berapa orang, kata dia begitu. Ya,
Jadi laki-laki yang buruk pun dia akan mencari pasangan yang terbaik. Bukan menyalahi firman Allah. Kan itu kan biasanya akan terjadi seperti itu. Gitu. Tentu itu bukan ketetapan dan kepastian takdir. Kenapa? Karena istrinya Nabi Lut itu nggak beres. Dan bukan berarti Nabi Lut nggak beres. Gitu kan? Suaminya Asyah juga nggak beres. Dan bukan berarti Asyah juga nggak beres kan? Gitu. Ya dong, kita paham sampai di situ dong. Kan banyak contohnya. Di dalam Islam udah lengkap banget dah. Ada suami beres, bininya nggak beres. Nabi Lut. Ada yang bininya beres, lakinya nggak beres. Ya, Asyah dengan Fir'aun. Ada bininya nggak beres, lakinya nggak beres. Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ujungnya wa mra'atuhu juga, bininya juga. Ada lakinya beres, bininya juga beres. Nah, itu banyak para nabi dan para sahabat. Jadi ayat tadi ya bukan berarti ketetapan dan ketentuan. Biasanya kayak begitu yang terjadi. Tapi bukan juga itu sekedar pilihan. Nah, ayat itu bisa dipakai ketika kita mempertahankan diri untuk kebaikan. Contohnya seorang istri deh yang terzalimi. Dia bertahan, dia mohon kepada Allah. Lakinya KDRT. Dia bertahan, dia berdoa kepada Allah. Lakinya bawa perempuan bahkan ke rumahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lalu kemudian terceraikanlah mereka. Katakan emang betul. Ya, laki-laki yang baik akan berjodoh dengan perempuan yang baik dan laki-laki yang buruk akan berjodoh dengan perempuan yang buruk. Dan saya pastikan kalau pernikahan ini pisah, bukan saya yang buruk. Kayak gitulah. Ya, memang bukan jodoh. Nah, dia berpisah baik-baik, dia berpisah dengan ucapan saya ceraikan, tapi apa namanya? Dia bilang saya pastikan bukan saya yang buruk. Begitulah kurang lebih. Ya, ketidaklanggengan pernikahan ini juga bagian daripada takdir yang terjadi antara kita. Tapi pernikahan ini saya pastikan salah satu di antara kita pasti ada yang buruk dan itu bukan saya. Gitu aja. Jadi ke situ aja dipakai. Bukan berarti kita memastikan. Wallahu alam bisawab. Berikutnya Mas Walis. Ini komentar dari Ibu Mimin ya soal tadi masalah tentang orang baik bersanding dengan orang baik ini, kata Bu Mimin ini sebagai sebuah motivasi juga ya. Kalau ingin dapat pasangan yang soleh atau bertakwa, maka kita harus lebih soleh dulu gitu ya. Kita harus Ya bertakwa bisa dulu. betul betul betul. Jadi cukup ilmu lah, cukup ilmu dulu baru. Dan jangan lupa yang paling berhak mendapatkan indahnya akhlak itu adalah orang terdekat kita, orang sekasur, orang setempat tidur, orang sebantal. Itu pasangan kita. Itu paling berhak mendapatkan indahnya akhlakul karimah ketimbang orang lain. Ya, Ada pertanyaan dari Bu Siti Lailatul Qadari ya. Qadari ya. silakan. Izin bertanya bagaimana kalau ada orang yang sampai meninggal tidak menikah ya? Padahal bukankah sudah manusia itu sudah dipasang-pasangkan, ini bagaimana kalau kejadian seperti itu, dan ada tips untuk bisa ikhlas menerima kodrat kehidupan ini ya, yang Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Allah menciptakan berpasang-pasangan, ya pasti. Ya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Namun karena kita yang menjalaninya, kita takut membuka diri, kita juga apa namanya mendapati lingkungan yang nggak mendukung, keluarga, orang tua, kakak atau adik yang nggak mendukung. Juga kita juga orangnya mau terbuka, kita orangnya demi menjaga kesucian, dan yang dituju juga nggak peka gitu kan ya. Dan akhirnya sibuk dengan kesibukan, waktu berjalan, umur berjalan, sampai kemudian dia wafat tanpa menikah. Kalau dia membenci pernikahan itu
itu dosa. Kalau dia mengklaim nggak akan nikah, dosa. Tapi kalau dia berhasrat tetapi belum jodoh, itu nggak dosa. Tapi kalau dia tidak membenci pernikahan itu, nggak dosa. Kalau dia nggak Mute deh suaranya. Klik. udah ya. Kalau seperti itu, insya Allah nggak ada beban buat kita. Sebab bukan keinginan kita juga. Kita cuma kurang giat, begitu ya. Kitanya giat, ya ada yang salah lah. Lingkungannya yang salah. Kitanya giat, tapi orang tuanya nggak mendukung. Banyak faktor-faktornya. Daripada menyalahkan diri, daripada menyalahkan lingkungan, daripada menyalahkan orang tua, daripada menyalahkan kakak keluarga, maka katakan saja, Allah menyiapkan pasangan buatku di surga. Itu aja ya. Dan itu lebih abadi ya, ketimbang yang sementara. Dan pasangan di surga itu bakal bikin sakit hati. Nah, kayak gitulah ya. Bukan sekarang atau 50 tahun lagi akhirnya nggak jadi. Berikutnya Mas Alis, jika Ini itu tips selain soal tips, tapi doa itu deh yang ini mungkin karena di sini juga banyak yang sudah punya anak untuk siap, yang sudah siap nikah ya, Be ya. Dan baik, baik, tentu sebagai orang tua pengen anaknya yang sudah secara ekonomi sudah siap gitu kan ya, sudah dewasa secara usia gitu ya, dan pengen cepat menikah, itu gimana supaya doa ini terkabul gitu, Be? baik, baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau itu jodohin. Itu yang paling akurat, yang paling cepat. Ini anak gue nih, pasarin kasarnya. Hmm. Itu paling cepat. Jangan cuma sekedar doa tanpa usaha. Ini anak gue nih. Lu punya anak gak? Anak gak? Mana anak lo? Mana anak lo? Ini anak gue nih. Anak lo mau gak sama anak gue? Anak lo mana? Ngomong. Oh, ngomong gitu gimana? Ya. Ngomong. Dan anaknya mesti dibilangin. Insya Allah tahun depan ya. Ntar Papa cariin ya. Ngomong aja. Soalnya 2 tahun lagi ya. Pas lulus nikah ya. Gitu. Ngomong aja. Diomongin. Jangan tabu ngomong urusan kayak begini. Semakin tabu, semakin sulit, semakin tertutup. Ngomongin. Selain doa, tentu ya, sedekah buat anak biar enteng jodoh katanya, tentu ya. Berikhtiar mencari, tentu ya. Doa khusus langsung aja tuh depain, ya Allah kirimkanlah jodoh bagi anakku gitu. Saya di setiap forum dalam awal pengajian itu sebenarnya mendoa untuk diri sendiri, tapi buat orang lain. Mudah-mudahan di sini yang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Gitu. Selalu tuh saya tuh standar tuh. Ya kalau di forum pengajian. Siapa yang belum menikah di sini, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari si Allah. Tentu buat akhirnya Allah kirimkan juga buat ke kita gitu. Siapapun yang sakit dia pengajian ini, Allah angkat semua penyakitnya. Itu gitu. Jadi ke situ kita paranin. Itu standar lah. Saya nggak akan pernah lupa dalam tiap pengajian. Pasti begitu. Oh, apa sehat nih? Sehat. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di majelis ini, ada salah, Allah angkat, tutup kesalahannya. Ada aib, Allah sembunyikan aibnya. Ada dosa, Allah ampuni dosanya. Bahkan saya sering bercanda, yang janda di ruangan ini, mudah-mudahan dilamar sama duda, saya bilang gitu ya. Maksudnya ya jangan yang udah kawin, yang lamar jandanya, yang udah duda aja. Jadi doa khususnya seperti itu. Yang penting itu adalah harapan, yang pentingnya adalah visualization, yang pentingnya itu adalah usaha. Ya, lihat anak orang keren, udah keren, takwa lagi, udah takwa, keluarganya baik-baik lagi, kaya lagi. Jangan didiemin. Ini anak gue, lu mau nggak sama anak gue? Gitu. Kita kenal sama bapaknya, kita kenal sama ibunya, anaknya baik, berakhlak, langsung aja tembak. Ya, udah siap, anaknya udah siap,
udah ready, langsung. Ya, itu ada Zahra dari Pekanbaru, apa itu? Mas Baris tadi. Manakah yang harus kita pilih, Be? Orang yang sudah siap menikah, tiba-tiba menyatakan akan melamar, ataukah yang menunggu orang yang serius, tapi belum belum atau masih mempersiapkan dananya itu, Be? Dari mana kita tahu serius atau tidak? Hmm. Gitu. Kan itu cuma sekedar ucapan. Serius adalah action. Hmm. Action itu terjadi kalau ijab kabul. Serius terjadi setelah nikah. Barangkali kayak gitu. Ya. Sebab kalau kita tentukan orang yang serius apa enggak, itu cuma janji. Kalau saya mengatakan nikahin. Dari situ ntar insya Allah timbul keseriusan. Ya. Dan yang dimaksud serius dengan nikah sama yang enggak serius itu apa? Ya, yang dimaksud itu apa? Kalau saya mencontohkan diri saya, kayaknya kita waktu itu nggak serius. Maksudnya nggak serius begini. Gue udah bisa cari duit nih. Kawin yuk. Gitu. Bahkan untuk foto. Jadi cerita deh tuh ya. Bahkan untuk foto yang ada di buku nikah aja. Kita lagi jalan-jalan makan di depan Keramat Jati. Ini ada foto. Foto yuk. Buat apa? Buat nikah. Walah, kapan bisa? Jadi kocak aja gitu. Itu saya dengan istri begitu. Yang benar nih. Benar kita foto aja foto. Gitu. Apakah itu keseriusan atau canda? Ya silahkan diterjemahkan masing-masing aja. Tapi kalau kita ingat-ingat pernikahan kita dengan pasangan kita, coba awalnya kayak gimana? Kalau saya mengawali dengan begitu, ya, karena memang dari awal minta kepada Allah, ini pasangan saya, ini istri saya, gitu. Sehingga nggak ada kekhawatiran, bercandanya juga serius, gitu. Saya Hmm. lihat deh foto istri saya tuh di pernikahan itu, benar-benar preman, benar-benar lagi pakai baju jelek, saya buka jaket di motor, kan naik motor gitu, saya buka jaketnya, saya pasang pakai dia, udah pakai ini dulu, jadi kawin itu pakai jaket, fotonya tuh di foto resminya itu pakai jaket, kan lagi jalan-jalan, lagi makan, gue bisa cari duit nih, kawin yuk, yuk yuk kawin yuk, bulan depan deh. Bulan depan langsung. Bilang dulu dong, ya bilang pasti dikasih lah. Akhirnya nggak dikasih, doa sama Allah sampai dikasih, dikasih. Jadi begitu ya, keseriusan itu. Allah alam bisawab. Kira-kira gimana? Lanjut? Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu sedikit lagi ya. Ini satu pertanyaan lagi, dan saya menemukan sebuah doa, Be, dari yang juga disebutkan oleh para ulama. Doa Nabi Zakaria, walaupun ini konteksnya beliau ingin mendapatkan keturunan ya. Robila Ya, Qadarni Fardan wa anta khairul waris. Dan ini juga kata para ulama boleh juga bagi orang yang ingin punya pasangan gitu ya. Jadi ya ya. Allah, janganlah aku dibuat sendirian gitu ya. Karena engkau lah sebagai sebaik-baiknya waris yang paling baik memberikan warisan gitu ya. Itu surat Al-Anbiya ya? Al-Anbiya ayat 89 gitu ya. 89 ya, 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 ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi closingnya begini teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Serius atau nggak serius? Sekufu atau nggak sekufu? Se semuanya kudu dijalanin. Ada di situ rasa saling pengertian. Nikah itu seni mengelola. Jadi ya harus bisa mengelola, ya. Nggak saklek-saklekan. Saklek itu sama karyawan kali ya, gitu ya, sama pekerjaan kali ya. Saklek sama diri sendiri kali ya. Sama pasangan saklek ya ribet juga gitu ya. Nggak mungkin bisa saklek ya. Pasti kita segala macam campur. Sekarang kalau umpamanya kita janjian sama dia, ya janjian, kita masih jauh gitu kan. Dong, jam berapa nih? Jam berapa nih? Iya, OTW gitu. Di situ ada campur kebohongan. Tapi ya seni di situ, gitu ya. Aduh mules nih, mau buang air dulu. Itu kita ngulur waktu. Di situ seninya.
Aduh, pura-pura sakit, pura-pura capek supaya bagaimana, itu seninya. Jadi disitulah gitu loh seninya. Bukan main saklek-saklekan. Kalau main saklek-saklekan ya bukan di rumah namanya. Apalagi sama pasangan, harus selentur-lenturnya ya. Tapi tidak membuat hilangnya rasa kedisiplinan. Baik, kita lanjutin. Mudah-mudahan doanya dalam biak 89 tadi, siapapun di forum ini, di forum Zoom ini yang belum menikah, Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Yang Amin. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasangannya sekarang menjadi pasangan yang sangat menyejukkan hati dan pandangan. Pasangan yang sekarang menjadi pasangan yang sangat bikin kangen dan selalu hanya mau kepadanya dan tidak mau yang lain. Pasangan yang sekarang menjadi pasangan yang betul-betul membawa kepada ketakwaan. Dan hari ini, siapapun yang hadir di sini, Allah limpahkan keberkahan dari indahnya berpasangan dengan pasangan yang ada, dan dari berkahnya rezeki yang melimpah hari ini. Al-Haziniyah, walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Oh, iya. Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaikan nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wal khairu wa syarri min masyiatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Izin saya pamit. Kita ketemu lagi dengan Senin masih berlanjut dengan diperdalam dan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih kalau dibacain semua. Kalau enggak kita bacakan Senin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Hari ini semua yang datang nih, semua yang open nih berkah. Semua Amin. yang kan hari ini mendapatkan kekayaan dan harta berlimpah. Amin ya Rabb. Amin. Ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Ada janda ini dilamar sama duda ntar. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Wasyukurillah. Ini masih ada poin-poin yang insya Allah akan dibahas kembali di pekan depan ya. Masih ada 7 poin Ya, saya. pernikahan yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Keluarga yang ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan pasangan terbaiknya di dunia dan juga nanti di akhirat kelak menjadi pasangan yang akan membawa ke surga, pasangan yang terus selalu mengingatkan kepada kebaikan dan amal soleh. Dan inilah pentingnya sebuah pernikahan karena ini adalah penyempurna agama kita. Dan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tentu punya anak yang sudah saatnya menikah, maka segeralah untuk menyiapkan diri ya, berdoa kepada Allah. Dan tadi ada sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, dan inilah doa yang mudah-mudahan ketika diamalkan, tidak hanya bagi orang yang ingin mendapatkan pasangan, juga bagi keluarga yang mungkin belum punya momongan atau anak keturunan, maka inilah doa yang para ulama bisa digunakan, bisa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil tadarni qablan wa anta khairul warisin. Baik jamaah yang Allah, tentu kenikmatan yang harus kita syukuri. Pagi ini kita sudah ngaji ya bersama guru kita Bapak Haikal, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang menuntut karena ilmu dengan karena Allah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sallallahu tariqan ilal jannah, sallallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Termasuk mudah-mudahan kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Dan ini ada satu QRIS yang juga menjadi pintu surga bagi orang yang ingin menjadi ahli sedekah. Tiap pagi rutin bersedekah, maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang dibukakan pintu rezeki melalui sedekah yang kita berikan, walaupun sedikit, tapi ketika istiqamah, maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang diamalkan kepada kami insya Allah akan dimanfaatkan selain untuk kegiatan dakwah, operasional MKI, juga banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Dan insya Allah di bulan ini ada khitanan ya, yang juga menjadi rutinitas kegiatan yang biasa dilakukan oleh Majelis Keluarga Indonesia.
Mbak Bu Darmi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan khitanan? Ya, Dokter Piki ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MK sekalian, insya Allah Sabtu besok kita akan melaksanakan khitanan massal. Insya Allah kurang lebih 50 orang pesertanya. Kami masih membuka kesempatan kepada jamaah yang mau berdonasi untuk para peserta khitan. Khitan akan dilaksanakan insya Allah di Sekolah Alam Anaba yang letaknya tepatnya di Bogor, di wilayah Darmaga. Insya Allah dari pagi pelaksanaannya. Mohon doanya biar acara ini berlangsung lancar ya Ustadz. Ini kayaknya yang pertama kali jumlahnya yang sampai 50-an Ustadz. Dan peserta sudah disiapkan oleh Sekolah Alam Anaba itu. Iya. Ada sih juga dari peserta yang dari ini jamaah Ustadz, sudah saya konfirmasi juga. Baik, alhamdulillah. Yang kemarin kan sempat ditunda ya. Ditunda ya, jadi diikutkan ke sini Ustadz. Alhamdulillah. Mohon doanya ya dari semua jamaah untuk kelancaran acara ini, dan tentu bagi yang ingin bersedekah, berdonasi silakan untuk menghubungi Bu Darmi, dan juga dibutuhkan panitia ya Bu Darmi ya, dari MKI mungkin yang ada luang waktunya bisa berbagi tenaga gitu ya, pikiran untuk bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan amal yang akan kita lakukan, dan hari ini hari yang lalu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keberkahan di pagi hari dan di hari ini, dan tentu hari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.